Salam, perkenalkan nama saya Erlin Kalinapiga, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 3. Di sini saya akan membuat video tentang 4 arah komunikasi sebagai tugas dari mata kuliah komunikasi PAK. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang downward communication atau komunikasi ke bawah, di mana penyampaian informasi dari atas ke bawah. Contohnya dalam konteks pembelajaran dalam kelas, di mana seorang guru akan menyampaikan informasi penting atau menyampaikan materi pembelajaran kepada murid-muridnya ketika belajar dalam kelas sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dalam satuan pendidikan tersebut. Nah, yang kedua, upward communication atau komunikasi ke atas adalah penyampaian informasi dari bawahan ke atasan. Nah, di sini seorang bawahan akan menyampaikan informasi ke atasannya ketika ada ide, usulan atau informasi penting yang disampaikan kepada atasan. Contohnya dalam pendidikan, dalam kegiatan belajar mengajar, seorang guru akan menyampaikan informasi terkait pembelajaran dalam suatu kelas. Apa yang dibutuhkan dalam kelas akan disampaikan kepada pimpinan sekolah sehingga bisa dipenuhi atau bisa ditanggulangi kendala apa yang ditemukan dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran dalam kelas. Yang ketiga adalah horizontal communication. Nah, ini adalah komunikasi yang terjadi antara individu dengan individu atau komunikasi antara kelompok dengan kelompok. Nah, di sini dalam konteksnya dalam pembelajaran kelas, ketika ada kegiatan berdiskusi atau tanya jawab dalam suatu kegiatan pembelajaran, maka seorang individu atau siswa akan berkomunikasi dengan teman sebangkunya atau kelompok lain ketika ada ide, gagasan atau tanggapan pada diri masing-masing siswa. Dan di sini terjadi komunikasi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok untuk mencapai suatu tujuan penting yang ingin dicapai dalam diskusi. Sini mereka akan berdiskusi, membentuk kelompok, dan di situ akan terjadi komunikasi. Dan itulah yang dinamakan komunikasi horizontal. Nah, komunikasi yang terakhir adalah komunikasi yang terjadi pada kalangan masyarakat atau yang disebut komunikasi massal. Nah, komunikasi di sini adalah penyampaian informasi dari pemerintah kepada khalayak ramai atau masyarakat pada umumnya. Nah, ketika terdapat informasi yang penting dan disampaikan secara langsung maupun bisa disampaikan secara siaran langsung atau melalui surat pemberitahuan yang terdapat atau yang baru dari pemerintah. Nah, di sini terjadi komunikasi antara pemimpin bersama rakyatnya. Komunikasi ini dilakukan untuk menyampaikan hal-hal penting yang bisa disampaikan secara umum ataupun secara khusus. Nah, di sini akan terjadi komunikasi.